Konawe Selatan. Oke, untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang kelas 12, yaitu kromosom. Kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan bahas pengertian kromosom. Apa sih itu kromosom? Jadi kromosom adalah benda-benda yang halus yang berada dalam inti sel. Bentuknya itu seperti benang-benang tipis. Nah, jadi itu tadi pengertian dari kromosom. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian kromosom. Oke, nah itu tadi yang pertama. Yang kedua ada bagian-bagian kromosom. Ada dua bagian utama pada kromosom. Nah, ada dua bagian utama kromosom. Yang pertama lengan kromosom. Bentuknya seperti ini ya. Nah, yang ini adalah lengan kromosom. Lengan kromosom. Ini adalah lengan kromosom. Nah, yang ini yang bulatan kecil ini atau lekukan-lekukan pada lengan kromosom ini disebut dengan sentromer. Nah, di dalam lengan kromosom ada untayan-untayan. Dia disebut kromonema. Oke, jadi apabila kita mau memperbesar gambar kromonema ini, dia bentuknya seperti ini ya, untayan. Nah, ini bentuk dari kromonema tersebut. Nah, dalam kromonema ini dia menebar. Kromonema ini menebar. Jadi seperti manik-manik ya. Nah, kromonema ini menebar, dia disebut sebagai kromomer. Nah, jadi yang menebal-menebal seperti manik-manik ini dia disebut kromomer. Nah, di dalam kromomer dia terdapat lokus. Jadi apa sih itu lokus? Nah, lokus ini adalah ruangan-ruangan kecil di mana di dalamnya terdapat informasi genetika atau biasa yang disebut dengan gen ya. Jadi gen itu sangat kecil ya. Dari kromosom saja kita sudah bisa lihat bahwa kromosom itu kecil. Nah, di dalam kromosom lagi terdapat kromonema, dan kromonemanya menebal dan disebut kromomer, dan di dalam kromomer lagi ada lokus, dan lokus di dalam lokus lagi ada berupa gen. Jadi gen ini sangat kecil ya, tidak bisa dilihat dengan cara mata telanjang. Kita harus menggunakan mikroskop. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian yang lainnya ya. Nah, di sini bagian kromosom di bagian sini itu terdapat lekukan-lekukan yang disebut dengan satelit. Nah, jadi di bagian lekukan-lekukan kromosom ini dia disebut dengan satelit. Nah, yang selanjutnya ada telomer. Dia terdapat pada bagian terujung lengan kromosom. Telomer. Oke, jadi fungsi telomer ini ada dua. Yang pertama, mencegah DNA yang berada dalam kromosom tidak terurai kemana-mana. Yang kedua, agar kromosom satu dengan kromosom yang lainnya itu tidak saling berikatan atau tidak saling menempel. Oke, jadi itu tadi bagian-bagian kromosom. Nah, selanjutnya kita tidak boleh lupa juga bahwa kromosom itu sendiri memiliki fungsi, yaitu sebagai pembawa informasi genetik. Mengapa demikian? Karena di dalam kromosom itu terdapat penentu sifat seperti gen. Jadi gen itu berjejer dalam kromosom. Nah, jadi ini bisa dibilang kromosom sendiri itu dia sebagai wadahnya. Kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak
metasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, yang pertama ada metasentrik. Nah, metasentrik ini dia letak sentromernya itu persis di tengah, sehingga simbolnya menjadi huruf V. Nah, yang kedua ada submetasentrik. Letak sentromernya ini sedikit ke tengah, sehingga simbolnya L sebagai huruf L. Ada akrosentrik. Nah, letak sentromernya ini dia lebih ke pinggir lagi, sehingga dia disimbolkan menjadi huruf J. Nah, yang terakhir atau yang keempat telosentrik. Nah, letak sentromernya ini paling ujung, sehingga lengan kromosomnya itu cuma satu dan disimbolkan sebagai huruf I. Nah, selanjutnya materi yang keempat atau materi yang terakhir ya. Nah, di sini saya akan membahas tipe-tipe kromosom. Nah, ada dua tipe kromosom. Yang pertama kromosom tubuh atau autosom. Nah, yang kedua ada kromosom seks atau gonosom. Jadi penjelasan dari kromosom tubuh atau autosom adalah kromosom yang menentukan atau mengendalikan sifat tubuh manusia. Contohnya seperti warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kromosom seks atau gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Contohnya misalkan X bertemu X akan menghasilkan jenis kelamin perempuan, sedangkan X dan Y bertemu akan menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Sehingga jumlah kromosom keseluruhan pada tubuh manusia itu berjumlah 46 kromosom. Nah, 22 dari sel sperma, 22-nya lagi dari sel telur. Duanya hasil dari kromosom seks, sehingga berjumlah 46 kromosom. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi kelas 12 yaitu kromosom. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.